Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam serial KKA Seri 05. Nah, tanpa terasa alhamdulillah sudah sebulan berlalu kita dalam serial konsultasi keluarga asmara. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi yang mendengarkan tentunya. Yang nggak mendengarkan ya nggak tahu ya Bu ya. Selamat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Contoh teladan kita dan apa yang kita pelajari saat ini adalah yang bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Pagi hari ini bersama Bunda Rita kita akan membahas mengenai bagaimana liku-liku mendampingi anak belajar pada masa pandemi. Karena hal ini sangat banyak sudah menjadi perbincangan di antara para ibu-ibu, seperti misalnya saya kemarin bertemu dengan seorang ibu-ibu yang katanya saya tidak bisa keluar rumah. Nah, kenapa nggak bisa keluar rumah? Karena saya harus menemani Zoom meeting anak saya. Nah, satu lagi saya harus menemani ujian anak saya yang sedang sekolah dan berbagai macam hal lainnya yang saat ini bagi ibu-ibu merupakan suatu hal yang sekolah lagi. Nah, kalau dulu ketika anak berangkat sekolah, ibu-ibu banyak merancang hal-hal yang lain. Sekarang pagi-pagi mereka merancang belajar bersama anak. Nah, liku-liku ini akan dibahas oleh Bunda Rita dalam pertemuan KKA Seri 05 hari ini. Pagi ini 1,5 jam ke depan kita akan bersama Bunda Rita. Juga bisa dilihat di Facebook Dayah Atia, karena kakak ini adalah kerjasama dengan Dayah Atia Aceh Besar. Oke, pematrinya itu dari Jakarta ya. Nah, jadi silakan Bunda Rita, waktunya kepada kita untuk membagikan tip-tip praktis agar si ibu dan anak merasa nyaman dan pandemi ini dirasakan sebagai sebuah anugerah, bukan sebagai sebuah bencana dalam mencapai kebahagiaan keluarga. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda Wati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agak kecil ya suaranya ya? Kecil ya? Iya. Mungkin kurang dekat sayanya. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Wati dan bunda-bunda semua yang ada di Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan kesehatan, sehat walafiat kepada kita sekalian dan tetap bersemangat dalam kondisi sekalipun masih kondisi pandemi yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan, ya mudah-mudahan tidak mengurangi segala hal aktivitas kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita. Salawat dan salam juga semoga Allah curahkan kepada Rasulnya tercinta Nabi Muhammad SAW, pelajar kita sepanjang hayat, terutama kalau dalam konteks ini adalah dalam konteks pendidikan kepada anak. Mudah-mudahan kita bisa banyak mendapatkan ibrah, pelajaran dari apa yang pernah beliau sampaikan lewat hadis-hadisnya, dan semoga kita bisa melaksanakannya insya Allah. Menarik sekali memang Bunda Wati, walaupun banyak sudah dibahas ya terkait dengan tema yang kita angkat pada kesempatan yang berbahagia hari ini, sahabat keluarga, tentang bagaimana kita mendampingi anak belajar
ya di saat pandemi ini saya pikir sudah sangat banyak sekali orang yang membahasnya. Namun tiada salah kalau kita pun coba berbagi, sharing ilmu, sharing pengalaman, mudah-mudahan dengan hal tersebut akan semakin memperkaya kita untuk bisa menghadapi kondisi ini dengan lebih baik ke depannya. Sahabat keluarga, kita sama-sama mengetahui bahwa pandemi yang telah banyak merubah banyak hal dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah dalam dunia pendidikan. Dari yang tadinya model pendidikan tatap muka di sekolah oleh guru kepada muridnya, ya hari ini tergantikan dengan pembelajaran jarak jauh, ya dengan di rumah melalui gadget, ya, dengan berbagai macam aplikasinya. Dan banyak orang tua yang kemudian menjadi stres ya, dengan kondisi seperti ini, karena ini sesuatu hal yang baru, ya. Tiba-tiba saja orang tua mendadak jadi guru, segala macam guru bidang studi. Harusnya mampu. Berbagai macam tingkatan anak. Ya harus mampu, belum lagi terkait dengan masalah digitalnya, ya, yang masih gaptek, ya, masih kagok menggunakan alat-alat canggih tersebut, ya tentu aja ini menjadi suatu hal yang menarik, ya. Belum lagi kalau anaknya bukan hanya satu, berbagai macam tingkatan. Iya, ya dalam waktu yang bersamaan melakukan aktivitas online, ya di sekolahnya masing-masing, dan anak sendiri dari rumah, ya tentu memerlukan berbagai macam hal, gadgetnya, kuotanya, belum lagi sinyalnya, belum lagi ruangan juga ternyata sangat mempengaruhi. Ya, karena ketika berdekat-dekatan, ya akan saling terdengar dan mungkin merasa jadi tidak nyaman ketika belajar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini memang satu kendala tersendiri dalam kita menghadapi kondisi hari ini. Namun sebelum jauh ke sana, izinkan saya untuk nge-share terlebih dahulu materi yang akan coba kita bahas pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Sudah bisa nampak? Oke. Belum, Bu, belum. Ini saya harus ya minta tolong hostnya. Coba, sudah belum? Nampak Hadir. Hostnya nampaknya belum mengizinkan saya untuk nge-share. Ya belum, Bu, belum bisa. Ya udah. Oh sudah, alhamdulillah, baik. Ya, sahabat keluarga, ya tadi dengan kondisi semacam ini tentunya menjadi hal yang sangat kompleks, ya kalau kita perhatikan pembelajaran yang harus dilakukan oleh orang tua pada kesempatan di masa pandemi ini. Nah, kita harus lihat dulu nih. Ya sedikit aja saya mengulas sebelum nanti saya akan mengulas juga lebih banyak ke tips-tipsnya. Ya, siapa anak, ya kita perlu mengetahui bahwa anak ini kan adalah merupakan satu fase pemulaan dalam tentang kehidupan manusia. Islam menyebutkan ya dengan waladun, yaitu anak yang tidak terikat oleh usia, ya. Jadi manusia yang tidak terikat oleh usia. Jika ditinjau dari rentang umur, ya dalam Islam itu terbagi dua fase. Ada fase sebelum balik dan ada fase sesudah balik. Ya. Kemudian sebelum balik juga bisa dibagi dua lagi. Ada anak usia batita, ya, sibyun, ada anak usia sekolah, tifyun. Kalau di dalam undang-undang konvensi hak anak PBB yang sudah diratifikasi dalam undang-undang perlindungan anak, itu dikatakan anak adalah seseorang yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Nah ini dia, ya. Jadi ini anak dari berbagai macam definisi yang bisa kita lihat.
Terus yang menariknya lagi, anak ini kan sangat unik. Kita bisa tahu anak itu punya berbagai macam bakat. Ya. Satu contoh saja. Terus, Ada anak yang ahli, ada satu namanya satu ya, tapi punya berbagai macam profesi yang berbeda-beda. Nama depannya sama. Ya. Salah satunya misalnya nama depan Rudi. Ya. Ada seorang anak yang ahli membuat pesawat terbang, lulusan dari Jerman, lulus kuliahnya dengan cum laude. Ya. Siapa dia? Rudi Habibie. Ya. Ada lagi Rudi yang dia senang bermain bulu tangkis. Ya, 7 kali pernah menjadi juara. Ya. All England. Ya. Siapa? Rudi Hartono. Ya. Kita juga kenal ada nama seorang Rudi yang ahli gunting-gunting, ya, gunting-gunting kertas, gunting-gunting benang, ya, sampai akhirnya bisa gunting rambut. Rudi, siapa? Rudi, ya, Suwarno, ya, Rudi Suwarno. Ada lagi seorang yang punya gaya yang senang sekali bermain di cermin, ya, dan di depan kamera. Ya, senang dengan dunia acting, film, ya, yang kita kenal dengan Rudi Salam atau nama kerennya dengan Roy Martin. Ya. Belum lagi seorang yang pandai memasak, seorang Rudi yang bisa memasak, yang kemudian kita mengenalnya sebagai Rudi Hairudin. Ya, itu dari ya seorang anak dengan berbagai macam kemampuan dan bakatnya. Ya, dan anak ini unik dengan masing-masing keahliannya ya sendiri-sendiri. Karena itu ini dulu yang harus dipahami dulu oleh kita sekalian. Belum lagi tentang fakta tentang otak. Saat lahir, bayi itu kan punya 100 miliar sel otak yang belum tersambung. Ya. Kemudian di usia nanti 3 tahun ada sekitar 1000 triliun koneksi ya, sambungan antar sel. Mulai kemudian diperkenalkan dengan berbagai cara mengulang-ulang. Di usia 6 tahun itu koneksinya yang terus diulang, itu akan mengalami pengulangan-pengulangan yang akan menjadi permanen. Ya, tetapi ya setelah usia 6 tahun ini koneksinya ya tidak digunakan. Kalau nggak digunakan itu otomatis akan terpangkas. Maka dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa usia sebelum 6 tahun adalah saat yang tepat untuk mengoptimalkan daya serap otak anak agar tidak terpangkas percuma. Ini yang perlu juga dipahami oleh kita sebagai orang tua. Nah, mungkin memang kalau terlalu luas kajian kita pada kesempatan ini, mungkin kita batasi dengan anak-anak. Kalau usia sudah SMA ya, atau SMP kelas 2, kelas 3, mungkin sudah bisa lebih mandiri ya ketika melakukan pembelajaran secara online di rumah. Yang perlu banyak pendampingan kan nih anak-anak mulai dari usia PAUD ya, kemudian SD ya, bahkan permulaan mereka masuk sekolah menengah pertama. Sahabat keluarga, ya, sebelum itu juga kita harus tahu dulu tentang definisi belajar. Ini kadang-kadang orang tua kan sering kita kepada anak-anak, ayo jangan banyak main, ayo belajar. Ya. Padahal main itu sendiri adalah salah satu sarana untuk dia bisa belajar. Kita lihat dulu nih definisinya. Ya, belajar adalah perubahan permanen pada perilaku dan mental seseorang akibat dari pengalaman. Jadi kalau dia banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman dari bermain, dari nonton, dari bermain game, ya, itu semua bisa menjadi suatu proses belajar. Segala yang merupakan pengalaman adalah kesempatan untuk belajar. Nah, ini ya dari sekian banyak definisi tentang belajar, ya saya coba merangkumnya. Belajar adalah seperti itu. Apakah sekolah itu pengalaman? Ya, timbul pertanyaan. Ya, apakah baca buku itu pengalaman? Apakah ikut seminar itu pengalaman? Apakah main game juga itu adalah pengalaman? Apakah nonton film itu pengalaman? Apakah jalan-jalan itu pengalaman? Dan banyak akhirnya timbul pertanyaan seperti ini.
Kalau sudah demikian, ya, sahabat keluarga, ya, semua itu bisa menjadi bagian dari belajar. Ya. Sekolah, ya, kadang-kadang definisi kita yang namanya belajar, ya, mungkin nggak terbayang kalau belajar era sekarang harus lewat online, ya, di depan laptop, di depan komputer, di depan gadgetnya masing-masing. Ya. Makanya ketika kita mengatakan, ya, ayo jangan main aja, ayo belajar, ya, padahal sungguhnya anak di situ sedang belajar, ya, sedang belajar dengan gamenya, sedang belajar dari nonton film, dia sedang belajar tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam film tersebut. Dia jalan-jalan, ya, dia juga sebenarnya sedang belajar mengenal lingkungan di sekitarnya. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa permainan yang dia mainkan membuatnya dia belajar apa. Ya. Film yang ditontonnya membuat dia belajar apa. Ya. Jadi tidak kaku akhirnya guru, tidak kaku juga dalam memberikan pembelajaran kepada anak didiknya. Orang tua juga tidak kaku dalam melakukan proses pembelajaran kepada anak, ya, kepada anak-anaknya. Ketika kita sudah memahami bahwa semua itu bisa menjadi sarana kita untuk belajar. Cuma, ya, kalau misalnya tadi kita melakukan permainan, main apa sih di Aceh yang paling permainan tradisional, ya. Kalau di Jakarta ada main galasin, ya. Ternyata dari permainan itu membuat orang jadi belajar tentang strategi, gimana strategi supaya bentengnya itu tidak dikuasai oleh lawannya. Begitu juga dengan menonton, jalan-jalan, dan seterusnya. Nah, dalam dunia hari ini, ya, kita tidak bisa menghindar yang namanya dengan internet hari ini. Ini sudah menjadi keharusan dunia modern dan akan kian vital fungsinya di masa mendatang ketika nanti anak-anak sudah dewasa. Mengasingkan anak-anak kita dari internet, ya, di samping tidak mungkin dilakukan, juga malah nantinya akan membuat anak menjadi gagap, ya, dengan dunia mereka sendiri. Sementara anak-anak yang lain sudah mahir memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang produktif. Hanya saja memang di sini pendampingan ini sangat penting agar anak-anak kita itu cerdas dalam hal apa? Cerdas tentunya cerdas digital, ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan digital ini dengan sebaik-baik mereka. Ya, pada saatnya nanti, ya, itu produktivitasnya akan menjadi lebih baik lagi tentunya. Jadi bukan hanya mampu sekedar nonton, baca apa yang ada di alat-alat digital kita, ya, tapi juga bagaimana kemudian akhirnya akan mengeluarkan gagasan-gagasan, ide-ide yang kemudian bisa dituliskan oleh anak-anak tersebut. Ya, karena di sini, ya, yang perlu menjadi catatan buat kita sebagai orang tua, bahwa kita perlu memahami dunia anak adalah tadi dunia bermain. Ya, bisa dirasakan, ya, saya punya cucu, ya, baru sebentar duduk, ya, dengerin gurunya ngasih menyapa dan sebagainya, paling 5, 10, 15 menit, ya, tahannya diem, habis itu lari gitu, ya. Lari balik lagi, ya, apalagi kalau anak-anaknya hiperaktif, ya. Jadi bermain menjadi mudah, ya. Bermain juga di sini, ya, bisa membuat kita itu menjadi media untuk belajar. Anak akan memperoleh kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil. Buat anak-anak kan yang penting ya senang-senang aja gitu, ya. Kadang kalau kita ini orang tua lebih kepada dari hasilnya, tidak melihat pada prosesnya. Maka di sini orang tua perlu fokus pada prosesnya dan hasilnya nanti akan ngikutin. Ya, prosesnya aja yang coba dilakukan oleh kita sekalian. Sahabat keluarga, seberapa kuat, ya, Anda menahan serbuan-serbuan internet ini, ya, tidak akan pernah mampu kita untuk melakukannya kalau kita tidak memang memiliki kecerdasan digital
dalam era saat ini. Nah, ini juga ada 3 kebutuhan pokok untuk mengembangkan supaya anak ini bisa berkembang. Ya, supaya anak-anak ketika kita dampingi belajar, dia merasa nyaman, senang. Pertama, perhatikan fisik biologisnya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan nutrisi yang baik. Jadi sebelum belajar, anak-anak ketika sebelum belajar online, hendaknya dia mungkin sudah sarapan, kalau pagi hari gitu ya, orang tua sudah memberikan asupan-asupan nutrisinya terlebih dahulu kepada si anak, ya, supaya si anak menjadi senang, ya, tidak lemah, ya, atau penuh semangat. Kemudian kebutuhan emosi, ya, kasih sayang itu terpenuhi ketika kita ada perasaan mereka untuk melindungi mereka, menimbulkan rasa aman, nyaman, ya, memperhatikan, memberikan penghargaan. Ketika mereka sukses, ya, kita berikan penghargaan. Penghargaan kan tidak selalu berupa yang sifatnya materi, ya, bisa dengan ungkapan rasa terima kasih, ya, terima kasih ya kamu memang anak yang hebat, ya, hari ini sudah belajar dengan baik, ya, dengan sukses. Kemudian kebutuhan yang ketiga, ya, adalah rangsangan kecerdasan ini bisa dilakukan kalau stimulus yang berkesinambungan kita lakukan. Terus menerus kita mencoba untuk memberikan stimulus kepada mereka, bagaimana mereka bisa memanfaatkan digital ini dengan sebaik-baiknya nanti. Sahabat keluarga, nah sekarang coba kita lihat bagaimana tips untuk mendampingi anak belajar tersebut. Sebelum sampai ke sana, saya teringat dengan perkataannya Umar bin Khattab yang mengatakan, didiklah anak-anakmu, ya, itu berlainan dengan keadaanmu saat ini. Ya. Mereka karena mereka sekarang telah dijadikan Tuhan untuk zaman yang bukan zaman engkau. Jadi mendidik anak-anak ini sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya era digital. Zamannya saya boro-boro, HP juga belum ada, ya. Makanya sekarang, ya, genggap gempitanya dengan HP, ya, akhirnya membuat kadang-kadang orang tua juga suka terlena ini, ya, asik dengan dunianya sendiri juga. Jangan sampai orang tua juga, akhirnya banyak orang tua yang autis, nggak peduli dengan yang sekitarnya, karena baru genggap gempita tentang masalah gadget, ya, nggak mau kalah dengan anak-anak di era sekarang. Kemudian media yang begitu berlimpah, ya, sebenarnya adalah merupakan salah satu kesempatan bagi kita untuk belajar dan banyak belajar, ya, untuk mempersiapkan masa depan nanti. Apakah kita akan survival dengan kondisi nanti ke depan, ataukah kita akan tergerus zaman oleh kecanggihan teknologi tadi. Maka di sini yang perlu diperhatikan bagi kita sebagai orang tua tentunya, ya, pertama, setiap anak itu perlu punya rutinitas belajar. Ya, mereka perlu memiliki rutinitas belajar di rumah, ya, setiap hari, walaupun tidak ada PR. Tujuannya apa? Agar anak terbiasa mandiri, ya, dan berlatih mengatur waktunya. Ya, jadi memang anak memang harus punya. Jadi tadi, ya, harus dipahami dulu, belajar itu bukan kita duduk, ya, diam, ya, pegang buku, ya, pegang alat tulis, ya, kemudian kita mencatat, ya, atau dengan buku-buku buku pelajarannya, ya. Ini dulu, makanya tadi di awal saya sampaikan tentang apa sih belajar, bagaimana proses belajar itu, ya. Jadi anak dikasih kesempatan untuk punya rutinitas dia belajar. Membaca, ya, apakah baca komik juga adalah salah satu untuk kita bisa belajar. Ya, strategi-strategi ketika baca komik detektif, ya, tentunya kita sedang belajar tentang strategi apa di situ, ya, strategi untuk mengetahui musuh lawan, ya, yang ingin kita tundukkan, ya. Kemudian untuk mengetahui apa putus-putus ya Bu ya?
Hah? Ya, jadi macam-macam ya. Dari komik saja kita bisa belajar. Dari tadi nonton televisi, ya, nonton Naruto, ya, siapa pernah suka nonton Naruto, ya, itu adalah juga sebenarnya kita sedang berupaya untuk belajar yang mereka didampingi oleh seorang guru, ya, untuk menguasai suatu apa namanya suatu strategi dari masing-masing anak yang punya keunikan tadi. Maka di sini perlu ada rutinitasnya, ada jadwalnya, ada anak kesempatan dia untuk membaca buku kah, dia kesempatan bermain permainan tradisional kah, ya, kemudian ada kesempatan anak terdampingi nonton film bersama, kemudian kita tanya kepadanya apa yang kau bisa dapatkan dari film tadi, ya. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang kondusif di rumah dengan memperhatikan gaya belajar setiap anak. Ya, perlu memperhatikan gaya belajar anak. Ada anak yang gaya belajarnya itu senangnya di tempat yang sepi. Ya, dia bisa menangkap pelajaran kalau suasana yang ada di sekitarnya itu sunyi, sepi, nggak ribut, nggak berisik. Ya, nah, kalau kita tahu anak kita seperti ini, maka siapkan sarananya. Ketika dia sedang online bersama gurunya, maka buat suasana itu suasana yang tenang, suasana yang nyaman. Begitu juga sebaliknya, ada anak yang dia bisa menangkap pelajaran itu kalau dia sambil dengerin musik, dia sambil mendengarkan suatu lagu, ya, atau suasana hiruk pikuk, dia tetap bisa, ya, dia tidak terpengaruh dengan suasana yang ada di sekitarnya. Maka di sini perlu memahami gaya belajar masing-masing anak. Ya, ada anak yang senang, ya, atau butuh waktu yang lebih lama untuk belajar, ya, dia lama proses, ya, untuk dia bisa memahami suatu pelajaran itu dia butuh proses yang lama. Dan ada anak yang butuh istirahat di sela-sela tugasnya, nggak bisa terus-terusan digenjot gitu ya. Maka yang perlu dievaluasi adalah di sini juga tentang cara-cara guru dalam memberikan pelajaran kepada anak didiknya. Menarik di suatu kota, daerah mana ya? Saya semalam lihat, coba nonton di YouTube, ya, itu ada sekolah yang guru-gurunya itu sangat kreatif, dia membuat CD gitu ya, karena tahu ini di lingkungan sekitarnya ini sulit untuk mendapatkan sinyal internet, ya, maka dibuatlah pembelajaran itu dalam sebuah kaset CD yang kemudian kaset itu diberikan kepada setiap orang tua murid yang dia bisa membukanya kapan saja. Ya, dia bisa atau pakai USB dan sebagainya. Ini memang perlu kreativitas kita, ya. Kemudian kreativitas guru. Maka di sini komunikasi antara guru dengan orang tua juga sangat diharapkan agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Ada lagi yang saya melihat di suatu tempat itu yang mereka melakukan visit home, ya, kunjungan ke rumah, ya. Jadi budaya apa namanya mendatangi murid-muridnya. Kalau mungkin zaman dulu di zaman para sahabat, ya, para tabiin, itu murid yang datang ke rumah guru gitu ya. Ya, sekarang di era sekarang malah guru yang datangi murid-muridnya, ya, untuk memberikan pembelajaran ke sana kepada anak-anak didiknya, ya, dalam rangka si anak bisa memahami agar komunikasi dengan anak didiknya juga tidak terputus. Dan ini memang perlu dilakukan komunikasi yang intens antara pihak sekolah, di sana di dalamnya ada guru, ya, dengan orang tua, ya, dan juga pemerintah menyiapkan berbagai macam sarana, mempermudah sarana-sarana ini. Sahabat keluarga, ya, yang perlu diperhatikan lagi, ya, sebelum masuk ke sana, tentunya, ya, tips yang lain yang tidak kalah pentingnya bagi kita sekalian adalah bagaimana anak-anak ini, ya, bukan sekedar mereka
apa namanya, menonton, ya, tapi memang dibuat pembelajaran yang membuat anak itu mau kemudian ada aktivitas. Jangan melulu kemudian terlalu lama di depan gadget juga, ya, tapi dibuat anak itu bergerak, ya. Misalnya lakukanlah penelitian kecil-kecilan, ya. Misalnya kalau bidang studi apa, memang antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lainnya perlu diintegrasikan agar proses pembelajaran itu bisa diterima oleh semuanya, bisa masuk gitu, ya. Ternyata belajar matematika tidak melulu harus, ya, terlihat, ya, angka-angka di depan layar, tapi bisa kita integrasikan dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Tentunya ini disesuaikan dengan usia perkembangan anak itu sendiri. Sahabat keluarga, nah, terakhir yang perlu di-warning oleh kita sekalian, yang merupakan juga bagian dari tips kita dalam mendampingi anak adalah peran orang tua itu bukan untuk mengambil alih tugas sekolah anak. Ya, seringkali, ya, orang tua menjadi panik, ya, ketika anaknya belum menyelesaikan tugas dari sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Dibantuin orang tua yang ngerjain, orang tua udah sibuk dampingin, sibuk juga bantu kerjakan tugas-tugas anak. Jadi peran orang tua itu bukan untuk mengambil alih tugas sekolah anak. Ini seringkali karena ingin kelihatan anaknya baik, nggak ingin anaknya kecewa, sedih, ya. Akhirnya orang tua sering mengambil alih tugas sekolah anak tersebut. Nah, ini seharusnya menjadi warning bagi orang tua. Sekali lagi, ya, belajar itu adalah pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Tetapi, ya, kita juga perlu terus menumbuhkan kemandirian dengan hadir, tapi tidak membantu mengerjakan. Jadi tetap mendampingi, ya. Maka di sini memang perlu kerjasama dengan anggota keluarga yang lain. Kalau kita masih punya anak 1, 2, 3 yang harus didampingi proses pembelajarannya, kita bisa minta bantuan, ya, dari anggota keluarga yang lain. Apakah itu suami, ya, apakah itu orang tua kita kalau memang kita dekat, ya, dengan mereka tempat tinggalnya, ataukah dengan bahkan asisten rumah tangga sendiri, ya. Ya, pembantu rumah tangga itu juga perlu dilatih oleh kita untuk bisa mendampingi anak ketika orang tuanya terpaksa harus keluar rumah karena bekerja. Ya, dalam kondisi pandemi saat ini kan sebagian kantor juga ada masuk kerja, masuk kantor. Ya, sebagian lagi masih ada yang dikerjakan di dalam rumah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saat anak melakukan kesalahan, kita biarkan aja mereka untuk kemudian nanti memperbaiki kesalahannya dan tidak langsung memberitahu jawaban yang benar. Jadi biarkan mereka bisa kemudian menemukan jawaban-jawaban dari kesalahan yang dia lakukan. Oh iya, sebenarnya, ya, kalau misalnya misalnya menanam pohon toge, ya, kalau nanamnya di tempat yang panas dia nggak akan tumbuh. Akhirnya anak akan berpikir kenapa dia tidak tumbuh. Oh, ya, karena dia rupanya tidak suka dengan pencahayaan, ya. Dari situ dia bisa belajar, atau dia bisa belajar matematika dari bangun ruang, ya. Oh, ternyata, ya, main puzzle, ya. Main puzzle itu bongkar pasang, itu semuanya kan mengajarkan kepada kita tentang bentuk-bentuk ruang, yang dari situ akhirnya mengasah kecerdasan kita sendiri, ya, kecerdasan anak. Dan yang menjadi perhatian lagi bahwa proses belajar yang terjadi di sekolah, ya, selalu berhubungan dengan proses belajar yang ada di rumah. Ya. Nah, di sini pembiasaan di rumah, ya, itu juga akan menjadi terbawa di dalam sekolah mereka. Nah, karena itu memang orang tua yang merupakan
penanggung jawab sesungguhnya terhadap anak-anak kita ya adalah ya, perlu memperhatikan tentang proses belajar ini di rumah. Ya, mereka belajar ketika masih kecil memang perlu dalam tahapan memang harus diarahkan. Jika mereka sudah mulai lebih dewasa, ya sudah mulai bisa mandiri, ya maka kita hanya tinggal mengarahkan lebih, kemudian mengingatkan, ya dan dia bisa mengambil inisiatif, ya apakah yang dilakukan ini benar atau salah. Karena setiap anak itu kadang-kadang dia bisa baru menemukan momentum belajarnya ya, di saat-saat yang kita sendiri mungkin kita sudah lelah, sudah letih. Ya. Contoh ada anak yang bisa mengerjakan itu tengah malam. Ya, tengah malam dia baru bisa mengerjakan dengan baik tugas-tugas dari sekolahnya. Ya, sementara kita sudah letih, nggak bisa lagi mendampingi, ya karena ini tugasnya dikerjakan dalam kondisi tidak online, ya maka dia bisa mengerjakan itu di saat-saat dia memang sudah nyaman untuk melakukan. Sahabat keluarga, ya sekali lagi kata kunci untuk menjadi orang tua di sini adalah pertama, ya kita harus bersyukur, ya syukur dengan cara menjaga fitrah mereka. Sebagai orang tua, syukuri tentang apa yang sudah Allah berikan. Intan syurullah yang syurukum wa yusabit aqdamakum. Menjaga fitrah anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Itu sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah. Selalu belajar itu adalah bentuk kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memberikan kasih sayang dan keteladanan itu juga adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kunci yang kedua bagi orang tua adalah perlu sabar dalam melakukan proses pendampingan. Ya, tidak membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lain karena setiap anak itu unik tadi. Ya, satu nama tadi nama yang sama gitu ya. Nama yang sama ternyata punya berbagai macam profesi dalam pekerjaannya, dalam dunianya. Sabar tidak membeda-bedakan. Sabar berarti juga ada komunikasi mutabadilah, komunikasi timbal balik antara orang tua dengan anak, orang tua dengan guru, anak dengan guru, pihak sekolah dengan pihak rumah, ya, dan kita pihak sekolah dengan pemerintah juga harus perlu dijalin komunikasi dengan baik. Itu namanya sabar. Ya, dan konsisten untuk menerapkan apa-apa yang sudah kita sepakati bersama di dalam rumah. Ya, konsisten terhadap apa-apa yang sudah menjadi kebijakan sekolah. Ya, tapi konsisten di sini juga tidak kaku, artinya fleksibel. Ya, karena ini bukan wahyu yang kemudian kita masih bisa untuk merubah-rubah dari kebijakan-kebijakan yang ada. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya bagi setiap orang tua adalah doa. Dengan cara memiliki visi akhirat. Setiap orang tua ya, perlu terus-menerus berdoa agar anaknya diberikan kemudahan dalam proses belajar. Ya, doa adalah sebagai kekuatan bagi orang tua. Ini 3 kunci yang perlu disadari oleh kita sekalian ketika kita mendampingi anak-anak kita. Syukur, ya, karena tidak semua orang yang sudah menikah dia punya keturunan, ya, maka kita harus bersyukur ketika kita sudah mendapatkan amanah dari Allah tentang keturunan, ya, maka menjaga mereka agar tetap terhadap fitrahnya ini bisa kita lakukan. Kalau ini bisa dilakukan 3 kunci ini, ya mudah-mudahan saat pendampingan kepada anak-anak kita akan lebih mudah, ya, terhindar dari stres, ya, dan kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita lainnya. Artinya jangan jadikan anak-anak kita ini sebagai kendala atau jadi kambing hitam dari setiap aktivitas lain yang akan kita lakukan. Oh, saya nggak bisa ini karena anak.
oh maaf saya nggak bisa ini karena suami, oh saya maaf nggak bisa itu karena seling mencari kambing-kambing hitam di sini, padahal kambing putih banyak. Sahabat keluarga, ya sekali lagi ya kunci terakhir yang perlu kita ingat ya dalam surat An-Nisa Allah berfirman, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka ya anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan apabila manusia mati, maka terputuslah kecuali dari 3 perkara, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, mudah-mudahan sebagaimana juga firman Allah surat At-Tahrim ya ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Ya, ini bagian dari upaya kita memelihara, menjaga dengan terus tidak pernah bosan untuk mendampingi mereka. Karena di situ balasan yang akan Allah berikan kepada kita sekalian. Karena itu, apakah kita dapat, apakah mereka mendapatkan manfaat ya dari proses belajarnya ini tergantung dari bagaimana kita melakukan proses pendampingan tersebut kepada anak-anak kita. Maka yang utama juga orang tua jangan stres duluan. Ya, kalau orang tuanya sudah stres, akhirnya uring-uringan, itu otomatis akan mempengaruhi belahan hatinya, anaknya, buah hatinya. Anak juga akhirnya jadi stres. Ya, kalau kita memang gagap teknologi, ya nggak perlu stres, ya dibawa tenang, ya. Bahkan mungkin kita belajar dengan anak kita sendiri, ya. Demikian sahabat keluarga Bunda Wati, ya mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan bisa dialog lah, bisa memberikan kebermanfaatan buat kita semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi, dan mari kita sama-sama diskusikan untuk lebih memperkaya wacana dalam proses pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.